Oke, jadi ceritanya di video kali ini gue pengen nyobain gimana rasanya ngerubah iPhone ya, ngerubah feel yang ada di iPhone ini menjadi ala-ala feel yang ada di komputer. Jadi menurut lo kira-kira bisa nggak nih sebuah iPhone ya, ini gue pilih iPhone Pro Max, 11 Pro Max, ya menurut lo bisa nggak nih handphone bagong ini sebesar ini berubah tampilannya, setupnya, browsingnya ala-ala komputer. Kira-kira bisa nggak nih? Oke, ini gue mulai dari tampilan browsingnya. Untuk dari tampilan browsing, yang pertama kali gue bakal tes ke kalian, gue kasih lihat ke kalian adalah kita coba klik YouTube. Kenapa? Karena gue mensimulasikan lu kayak browsing ya otomatis ya agak boring lah. Sometime ya sesekali lu mainin laptop atau komputer lu klik ke YouTube ya kan, lu pasti mampir ke youtube.com dan lu bakal ngeliat-ngeliat video. Nah, gimana rasanya kalau seandainya lu udah terbiasa pakai komputer atau laptop dan tiba-tiba lu pengen feel layaknya kayak komputer di desktop browser dan sekarang kita menggunakan handphone, khususnya iPhone ya. Jadi untuk iPhone ini ketika kita menggantikan iPhone ini menjadi fungsi layaknya ala-ala laptop seperti apa sih rasanya? Tampilan pertama yang bakal gue kasih lihat ke lu browsernya dari YouTube dan lu bisa lihat sendiri nih menu-menunya. Ini benar-benar desktop version ya gue buat di browsingnya ya kan, dan lu bisa lihat sendiri ini dari segi tampilan ya kayak ya udah 11-12 lah, kayak gue lagi pakai komputer, kayak lagi mainin komputer ya kan, kayak lagi pakai laptop lah pokoknya. Dan menurut lo gimana tampilannya? Kalau menurut gue bagus dan mudah dimengerti. Nah, tapi perbedaannya ketika kita ngeklik videonya ini berbeda sekali dari laptop ataupun komputer. Gue bakal coba klik asal-asalan, nah, random aja deh. Nih gue klik habis itu langsung gue pause karena biar nggak bersuara videonya. Nah, anjir, iklan. Nih kita klik play. Halo, perkenalkan saya Febrian atau biasa dikenal sebagai Wortel Mas. Saya adalah salah satu konten kreator di YouTube. Nah, ketika gue klik play, maka videonya akan mulai seperti itu. Beda saat di browser, beda saat di komputer. Kalau di komputer, tampilannya nggak nge-crop bener-bener buat nonton aja, tapi lu bisa di komputer itu. Kalau ini gue ngomongin di luar aplikasi ya. Ini harus tanda kutip ya. Yang gue rasain di sini, yang gue kasih tahu di sini, ini benar-benar mempertunjukkan browsing ala-ala desktop dan feel seperti apa. Jadi ini bukan pakai aplikasi. Ya kalau mau simpel ya lu tinggal download aplikasinya. Cuman ini pembahasannya another topic ya kan. Nah, kalau di komputer atau di laptop ketika videonya di play, lu bisa sambil lihat komen, lu bisa sambil balas komentar. Tapi kalau di ala-ala desktop versi, ya desktop version ala-ala browsing ala-ala komputer di iPhone, ketika videonya kita klik play, ya videonya bakal ngeplay, lu nggak bisa balas komen, lu nggak bisa lihat-lihat komentar, dan lu nggak bisa lihat apapun itu. Dan untuk skip iklannya pun, ya ini bakal ngebetain, harus di play dulu Saya bermain videonya. game FPS dari umur 11 tahun. Apakah saya jago? Nah, baru harus di play dulu, dan baru ada notif bisa lewatin iklan. Nah, ketika kita lewatin iklan, klik lewatin iklan, nah では無面ライダーは C 級1位に残 ya gitulah pokoknya. Jadi kalau di HP, di iPhone khususnya ketika gua coba browsing ala-ala komputer, nggak seutuhnya layak kayak komputer pada umumnya. Jadi kalau dari tampilan halaman awal dia memang benar-benar kayak komputer, tapi ketika di play videonya, ketika kita klik video di salah satu video yang ada di YouTube random gitu, dia tampilannya nggak sempurna layaknya kayak komputer. Jadi makanya gue bilang tadi tampilannya masih 11:12 lah. 11-12 lah. Masih belum bisa 12/12. Masih belum bisa benar-benar nyamain gitu. Oke, di pengetesan berikutnya ala-ala browsing mensimulasikan gue lagi kerja, gue lagi buka email via browser. Nah, kalau biasa di laptop, di komputer ya otomatis jelas lancar ya kan. Biasalah ya, kalau balas-balas email dan lain-lain itu kerja biasa enak pakai komputer, emang ngetik-ngetik jauh lebih leluasa, jauh lebih cepat ya, kirim ngeprint dan lain-lain tuh dari email tuh enak banget. Nah, di sini gue pengen mensimulasikan iPhone gue coba buka email tapi versi komputer. Nah, tampilannya seperti ini cuy. Dan ini kalau diklik, bener-bener kalau buat email dia perfect. Kalau buat email perfect, tapi sayangnya ini kan, ini privasi sih. Jadi ini email gue buat toko online gue. Nah, di sini gue bisa balas email cuy. Gue bisa balas email dan kayak normal aja gitu. Dan lo bisa lihat nih tulisan
melakukan langkah nih, ada verifikasi, notifikasi keamanan, nih stok produk nih, penjualan gue, pesanan dan lain-lain. Jadi lo bisa lihat nih tuh pesanan tuh ada mengajukan pembatalan pesanan dan lain-lain. Pokoknya di sini layaknya benar-benar kayak gue lagi pakai laptop. Jadi kalau di varian email lagi, kalau di versi email Gmail, khususnya gue lagi pakai Gmail, kalau di iPhone itu benar-benar layaknya kayak benar-benar pakai laptop. Jadi nothing problem lah kalau buat email. Kalau diklik pun tampilannya benar-benar kayak ya udah kayak menyerupai gitu. Nah, pengetesan terakhir nih, benar-benar bisa nggak sih sebenarnya iPhone itu menjadi sebuah komputer, ya kan? Sesuai inti video nih. Ini adalah salah satu yang gue yakin paling sering banget diklik, yaitu adalah Google Browsing. Gimana sih kalau Google Browsing ini? Kalau gue swipe up ke atas ya gitu-gitu aja sih tuh. Ya gitulah. Ya benar-benar sama kayak laptop komputer lah, kayak gitulah kalau digeser-geser tampilan menunya. Nah, untuk di browsing pencarian Google, kalau di komputer udah pasti lo kalau main laptop, hampir semua orang kalau udah buka laptop browsing pasti klik Google, ya kan. Nah, sekarang rasanya gimana sih kalau lo udah terbiasa pakai laptop tapi lo pengen nggak pakai laptop lagi dan lo pengennya cuma pakai HP, khususnya kita lagi bahas ini, khususnya lo pengen cuma pakai iPhone aja, nggak mau main-main laptop lagi. Dan tapi lo maunya di HP itu layaknya, feel-nya layaknya kayak komputer. Nah, ini tampilan Google-nya udah gue set up kayak desktop. Ini desktop version, udah versi komputer. Dan tampilan pencarian Google-nya seperti ini. Sekarang kita coba cari ya. Kita coba klik ya. Dan ini dia kalau gue coba klik ya, benar-benar kayak ala-ala desktop version, tampilannya seperti ini. Kalau menurut gue ini tampilannya ya 11-12 lah. Kalau browsing itu ya jujur ya, kalau browsing itu benar-benar lu nggak bisa nyamain banget men. Meskipun di tampilannya itu ada setup to desktop version, setup to mobile version. Jadi mau lu rubah tampilan WP untuk handphone, untuk ala-ala tampilan laptop, ala-ala tampilan komputer, maksud gue di iPhone lo, itu nggak 100% perfectly kayak ada di komputer ataupun di PC, laptop, ya terserah lah. Pokoknya nggak sama kayak desktop version. Dia tuh tetap ada perbedaan. Contoh yang paling ketara ini kalau di mesin pencarian ya lu yakin pasti kayak ada yang asing gitu, kayak ada yang miss gitu ya kan. Nah, sekarang gue pengen ngasih lihat lu kalau kita buka browsing kayak gimana sih rasanya. Nah, ini gue kasih contoh paling simpel nih kalau kita browsing ya. Ini gue lagi mampir ke webnya Apple, web resmi Apple. Nah, ini tampilan komputernya dia nggak seperti ini tampilannya. Nah, ini kalau diklik ikonnya, ini gue udah kita coba minta web bergerak alias untuk mobile version ya. Ini untuk versi handphone, tampilan handphone. Kalau diklik, kita nunggu loading ya. Gue pakai ya ini hotspot dari iPhone gua soalnya ya. Ya tuh sinyal lama. Anjir lama banget ya kan. Udah kayak hidup di zaman batu gue. Nah, ini tampilan mobile seperti ini. Tampilan handphonenya seperti ini, desktop versi handphone seperti ini. Sekarang kita rubah ke desktop versi laptop. Minta situs web desktop ya, ini model komputer. Dan tampilannya sama-sama aja. Nah, ini yang gue bilang kenapa kalau buat urusan browsing, lu nggak bisa sama kayak 12:12 kayak komputer. Kayak benar-benar ketemplok apa yang ada di komputer, tampilan web browsingnya sama kayak apa yang ada di handphone. Nggak bisa sama, men. Karena nggak semua web itu kayak support sama versi mobile version, karena banyak software-software yang berbeda tautannya untuk menjadi benar-benar ala-ala desktop version. Dan ini adalah salah satu contoh paling simpel. Ini sampai gue botak pun web resmi Apple ini nggak bakal bisa benar-benar sama kayak benar-benar gue lagi browsing di laptop, di komputer gitu. Tampilannya tetap bakal beda. Mau sampai botak pun dirubah kayak gimana pun settingannya. Nah, jadi menurut gue kesimpulannya, kalau lu pengen benar-benar pengen ala-ala desktop version, menurut gue nggak bisa sih. Kayak nggak bisa, kayak agak susah gitu. iPhone berubah menjadi komputer. Sebuah iPhone berubah menjadi laptop, komputer, PC, dan lain-lain, itu agak susah menurut gue. Karena banyak banget kayak tata letak yang simpel-simpel tuh, yang seharusnya di pojok sini, pojok situ, itu nggak bisa semuanya benar-benar diaplikasikan ketika di fitting ke sebuah desktop yang lebih kecil. Dan mungkin sampai di sini aja video gue mengenai pembahasan iseng-iseng gue
mencoba merubah iPhone menjadi komputer, dan menurut lu gimana? Gue hanya ngasih unjuk dari sisi browsingnya ya. Kalau dari sisi fungsional dan lain-lain, sebenarnya bisa di bypass fungsi laptop, komputer, dan lain-lain. Lu tinggal download apps-nya aja sih. Simpelnya kayak gitu ya kan. Contoh kayak YouTube tadi, waktu buka browsing nggak bisa baca komen, kalau lagi nonton, ya lu tinggal pakai aplikasi YouTube-nya bisa ya kan. Kayak pengen browsing, ya kalau browsing sekarang, kayak lu pengen belanja apa, kayak kalau kita klik web Shopee, itu bakal jelek yang keluar, ya lu tinggal download aplikasi Shopee-nya, belanja jauh lebih enak daripada desktop versionnya, daripada di laptop. Jadi menurut gue, handphone itu tetap jauh lebih enak daripada laptop. Tinggal gimana kita membiasakan diri kita aja pakai. Dan yaudah, mungkin video udah kepanjangan. Kalau ada yang pengen lo tanyain, langsung lo tulis di kolom komentar. Ini video iseng-iseng gue aja. Kalau ada yang kurang atau apapun itu, ya lo bacotin aja, lo kecotin aja di kolom komentar. Kalau lo mau berantem, ribut, lempar batu, ya saling bunuh-bunuhan di kolom komentar, gue nggak peduli. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya.